Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi bab vektor bagian keempat atau part keempat mengenai operasi vektor, yaitu tentang C perkalian vektor. Vektor sendiri sebelumnya merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sehingga perkalian vektor secara umum akan menghasilkan nilai atau panjang ataupun besar, dan ada yang menghasilkan dalam bentuk vektor. Sehingga secara umum perkalian vektor sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Dimulai dari yang pertama, yaitu perkalian skalar. Jika terdapat sebuah vektor, yaitu vektor A, dinyatakan dengan lambang AXI tambah AYJ tambah AZK. Hal ini kita lambangkan dengan vektor posisi ya, karena mengandung I, J, dan K pada ruang 3 atau dimensi 3. Dan terdapat bilangan skalar konstan sebesar M. Bilangan skalar atau konstan di sini tidak memiliki variabel sama sekali, sebesar dianggap M. Maka perkalian skalar merupakan perkalian vektor dengan sebuah bilangan konstan, yaitu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika terdapat perkalian M dikalikan vektor A, maka M dikalikan semua variabel dalam vektor A tersebut, yaitu AXI tambah AYJ tambah AZK. Sehingga menggunakan sistem distributif, M dikali AXI ditambah M dikali AYJ ditambah M dikali AZK. Tetapi yang dikalikan hanya M dengan bilangan yang ada di dalam I, J, dan K. I, J, dan K merupakan lambang vektor. Tidak boleh dikalikan bilangan lain ataupun variabel lain. Atau dituliskan sebagai vektor kolom, yaitu M dikali AX, di bawahnya lagi tertulis M dikali AY, yang paling bawah M dikali AZ. Jadi hanya angka yang tertera pada vektor I, vektor J, dan vektor K dengan bilangan skalar sebesar M. Contoh soal 1. Jika terdapat vektor A 3I tambah 2J min 4K, kemudian vektor B 4I dikurang 2J, dan vektor C 6I dikurang 3K, maka tentukan hasil dari yang pertama. A adalah 3 kali vektor A, yang B adalah 2 kali vektor B, dan yang C 4 kali vektor C, kemudian yang D 2A dikurang 3B tambah 2C. Kita mulai dari yang A, yaitu 3 kali vektor A. Nah, 3 kali vektor A di sini bisa ditulis sebagai 3 dikalikan dengan 3I, kemudian ditambah 2J dikurang dengan 4K. Maka akan menghasilkan 3 kali 3 adalah 9I, ditambah 3 kali 2 adalah 6J, dikurang 3 kali 4 adalah 12K. Atau ditulis dalam vektor kolom pun boleh. 3 dikalikan dengan setiap 3, 2, dan min 4 disusun secara vertikal, yaitu 3, 2, dan min 4. Nah, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali min 4 adalah minus 12. Sehingga hasilnya pun sama. Dalam vektor posisi tertulis 9I plus 6J min 12K. Kemudian kalau tertulis dalam vektor kolom 9, 6, dan min 12, hanya dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua untuk yang B, yaitu 2 dikali vektor B. 2 dikali vektor B akan menjadi 2 dikali dengan vektor B nya sendiri diganti 4I, kemudian dikurang 2J. Nah, 2 kali 4 adalah 8 I, kemudian 2 kali min 2 adalah min 4 J. Atau dalam vektor kolom, maka akan menjadi 2 dikali 4 dan min 2. Sehingga tertulis 8 dan min 4. Karena 2 kali 4 8 dan 2 kali min 2 adalah min 4. Kemudian untuk yang C sendiri adalah 4 kali vektor C, 4 dikali vektor 6I, kemudian dikurang 3K. Sehingga diperoleh 24I dikurang 12K. Atau dalam vektor kolom, 4 dikali 6, karena J tidak ada, ditulis sebagai 0, min 3. Akan menghasilkan 24, 0, dan min 12. Dalam hal ini untuk contoh soal nomor C, walaupun di sini tidak ada J, tetap ditulis sebagai 0, atau J-nya tidak dituliskan dalam vektor posisi. Kemudian untuk nomor D, yaitu 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 2 vektor C.
maka akan menjadi 2 kali vektor A adalah 3, 2, dan min 4. Saya tuliskan sebagai vektor kolom, dikurang 3 dikali vektor B-nya adalah 4 dan min 2. Kemudian K-nya adalah 0, karena tidak memiliki nilai K. Lalu yang terakhir ditambah oleh 2 kali vektor C, itu 6, 0, dan min 3. Karena nilai vektor J-nya tidak ada, dikosongkan. Sehingga menjadi 2 kali 3 adalah 6, kemudian 4 dan min 8, dikurang 3 kali 4 adalah 12, minus 6 dan 0, ditambah 2 kali 6 adalah 12, 2 kali 0 adalah 0 dan minus 6. Sehingga 6 dikurang 12 minus 6, minus 6 ditambah 12, hasilnya adalah 6. Lalu yang berikutnya min kali min adalah positif. 4 tambah 6 adalah 10. 10 ditambah 0 adalah 10. Lalu yang terakhir min 8 dikurang 0 adalah min 8. Min 8 minus 6 menjadi minus 14. Inilah vektor kolom dari operasi nomor D. Atau dalam vektor posisi menghasilkan 6i ditambah 10j kemudian dikurang oleh 14k. Inilah jawaban contoh soal nomor 1, operasi perkalian skalar pada vektor. Nomor 2, perkalian vektor dengan vektor. Jika sebelumnya pada pertemuan nomor 1 perkalian skalar dengan vektor melibatkan angka dengan sebuah vektor akan menghasilkan vektor yang baru, kali ini akan terjadi perkalian vektor dengan vektor, di mana hasilnya tergantung dari kondisi perkalian. Jika terdapat 2 buah vektor, masing-masing vektor A dinyatakan dengan AXI ditambah AYJ tambah AZK, dan vektor B sama dengan BXI tambah BYZ tambah BZK, maka perkalian vektor dengan vektor akan menghasilkan salah satu antara bilangan skalar maupun vektor yang baru. Perkalian vektor sendiri dengan vektor secara umum terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah perkalian dot vektor. Dalam hal ini perkalian dot vektor dilambangkan sebuah titik. Nah, jika bertemu dengan titik, namanya adalah dot. Untuk perkalian dot vektor antara vektor A dengan vektor B dapat dinyatakan dalam bentuk A dot B atau A titik B, atau bisa disebut dengan vektor A dot vektor B. Hasil dari perkalian dot vektor akan menghasilkan sebuah bilangan skalar atau sebuah nilai, dan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu A dot B dimisalkan adalah A-nya AX, AY, dan AZ tertulis dalam vektor kolom, kemudian vektor B-nya adalah BX, BY, dan BZ tertulis dalam vektor kolom, maka hasil keduanya yaitu AX kali BX dituliskan dulu hasilnya berapa, kemudian ditambah oleh AY kali BY, lalu ditambah oleh perkalian AZ dengan BZ. Dalam hal ini tidak melibatkan I, J, dan K karena akan menghasilkan sebuah nilai atau bilangan skalar. Kesalahan beberapa siswa, masih terdapat I, J, dan K dalam penulisan sebuah vektor pada perkalian dot vektor. Kemudian yang kedua, yaitu ketika A dot B membentuk sebuah sudut theta, maka dapat dinyatakan perkalian dari panjang vektor A dengan panjang vektor B dikalikan cos dari theta. Theta sendiri adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B. Ketika diganti dengan huruf lain, misalkan P dan Q, tidak masalah, tinggal diganti hurufnya saja, P dan Q. Ketika P dot Q atau vektor P dot vektor Q sama dengan panjang vektor P dikalikan panjang vektor Q dikalikan cos theta, di mana lambang mutlak di sini merupakan panjang sebuah vektor. Ketika lambang harga mutlak dari A disebut dengan panjang vektor A, kemudian harga mutlak dari B disebut dengan panjang vektor B. Contoh soal 1, diberikan beberapa vektor, yaitu vektor A dinyatakan dengan 3i tambah 2j min 3k, vektor B sama dengan 4i dikurang 2j tambah 3k, kemudian vektor C sama dengan 3i min 4j min 5k, dan vektor D sama dengan min 3i min 4j ditambah 2k. Maka tentukan hasil dari yang pertama, yaitu A. Perkalian dot vektor antara A dan B dinyatakan oleh A dot B.
Nah, untuk menghasilkan nilai A dot B, lebih baik gunakan dalam bentuk vektor kolom, di mana vektor kolom dari A dot vektor kolom dari si B. Ketika vektor kolom 3i tambah 2j min 3k untuk vektor A dinyatakan dalam vektor kolom susun secara vertikal, yaitu 3, kemudian 2, lalu min 3. Kemudian vektor B-nya sendiri adalah 4i min 2j tambah 3k, susun dalam vektor kolom menjadi 4, min 2, dan terakhir adalah 3, sesuai dengan posisi I paling atas, J tengah, dan K yang terbawah. Nah, kemudian gunakan sifatnya. Yang pertama adalah AX kali BX atau atas kali atas, 3 kali 4 ditambah tengah kali tengah, 2 kali min 2 ditambah paling bawah yaitu min 3 dikalikan dengan 3. Maka hasil dari 3 kali 4 adalah 12. Kemudian 2 kali min 2 adalah min 4. Kemudian min 9. Nah, tinggal 12 dikurang 4 adalah 8. 8 dikurang 9 diperoleh nilai sebesar min 1. Inilah jawaban contoh soal 1 nomor bagian A. Bagian B, vektor A tambah C sama dengan berapa? Baru didotkan oleh vektor B. Nah, kita gunakan dalam vektor kolom, di mana vektor A sendiri adalah 3, kemudian 2 dan min 3, kemudian ditambah oleh vektor kolom C, yaitu 3, min 4, dan min 5. Kemudian hasilnya didotkan kembali oleh vektor dari B. Vektor B-nya sendiri ditulis dalam vektor kolom 4, min 2, dan 3. Nah, sekarang tinggal dijumlah dahulu vektor A tambah C, di mana hasil jumlahnya 3 tambah 3 adalah 6. Kemudian 2 ditambah min 4 adalah min 2. Min 3, min 5 menjadi min 8. Kemudian dot dari 4, min 2, dan 3. Bentuk hasil A tambah C didotkan oleh vektor dari si B, 4, min 2, dan 3. Setelah mendapatkan bentuk seperti ini tinggal dihitung. Maka diperoleh 6 kali 4 adalah 24. Kemudian yang kedua, min 2 kali min 2 adalah 4. Kita letakkan di bawah. Dan yang terakhir, min 8 dikalikan 3 akan menghasilkan bilangan minus 24. 24 kurang 24, 0. Menghasilkan sisanya adalah 4. Inilah hasil dari vektor B saat A tambah C baru didotkan oleh vektor B. Contoh soal 1 nomor C atau bagian C, yaitu 2 kali vektor C dot dari vektor D. Nah, yang harus dicari adalah 2 kali vektor C dulu dengan menggunakan sifat perkalian skalar, yaitu antara bilangan dengan sebuah vektor, di mana 2 vektor C sendiri ditulis sebagai 2 dikali vektor C adalah 3, kemudian min 4 dan min 5 sama dengan 2 kali 3 adalah 6, 2 kali min 4 adalah min 8, 2 kali min 5 adalah min 10. Hasil dari 2 kali vektor C dikalikan vektor dot dengan D, sehingga diperoleh 2C dot vektor D sama dengan vektor dari 2C ditulis dalam vektor kolom, yaitu 6, min 8, dan min 10, dot dari vektor D. Vektor D-nya sendiri sudah ada, yaitu min 3, min 4, dan 2. Nah, kemudian lakukan dengan cara yang sama, 6 dikali min 3, kalau langsung hasilnya min 18, min 8 kali min 4 adalah plus 32, min 10 kali 2 menjadi minus 20. Maka hasil dari 2C dikali D, yaitu dot vektor antara 2C dan vektor D, min 18 tambah 32 dikurang 20, akan menghasilkan hasil minus 6. Inilah jawaban contoh soal nomor 1 bagian C. Kemudian soal 1 nomor yang D atau bagian D, di mana C tambah A dot vektor dari B kurang D. Nah, sebelumnya sudah saya tuliskan terlebih dahulu, yaitu vektor C ditambah vektor A akan menghasilkan sebuah vektor lain, yaitu vektor C-nya sudah ada, 3, min 4, dan min 5 dituliskan secara vektor kolom. Kemudian vektor A-nya sudah ada, 3, 2, dan min 3,
Ketika dijumlah menjadi 3 tambah 3 adalah 6, min 4 tambah 2 adalah min 2, dan min 8. Kemudian vektor B dikurang vektor D akan menghasilkan bilangan 4 dikurang min 3 adalah 7, karena min kali min adalah positif, min kali min adalah positif, jadi min 2 tambah 4 adalah 2, lalu 3 dikurang 2 adalah 1. Hasil dari C tambah A didotkan kembali oleh hasil dari yang bawah, yaitu B dikurang oleh D. Nah, sehingga menghasilkan 6 min 2 dan min 8 dot vektor dari 7, 2, dan 1. Lalu gunakan sifat dari dot vektor, di mana 6 kali 7 ditambah min 2 kali 2 ditambah min 8 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan sebuah bilangan skalar, di mana 6 kali 7 adalah 42, min 2 kali 2 adalah min 4, min 8 kali 1 adalah min 8. 42 dikurang 4 adalah 38 dikurang 8, maka akan menghasilkan bilangan 30. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 1 bagian D. Contoh soal 2. Jika terdapat sebuah vektor A sama dengan 3i tambah 4j dikurang 12k dan vektor B-nya sendiri 6i tambah 8j tambah 24k saling membentuk sudut 60 derajat, maka besar nilai dari A dot B adalah berapa? Nah, sekarang diketahui sudah saya tuliskan, yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor A ditulis dalam vektor kolom 3, 4, dan minus 12 sesuai dengan urutannya, begitu pula dengan vektor B 6, 8, dan 24. Maka yang harus dicari untuk mencari A dot B, langkahnya adalah cari cos theta, yaitu cos dari 60 derajat sama dengan setengah. Sesuai dengan awal-awal pada video tentang dari deskripsi vektor, terdapat materi pendukung yaitu trigonometri. Kemudian yang kedua, cari nilai A dot B, yaitu panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali oleh cos theta. Cos theta sudah ada sebesar setengah karena sudutnya adalah 60 derajat. Sekarang kita cari panjang vektor A, di mana panjang vektor A ketika ketemu ruang 3 atau dimensi 3, masing-masing angkanya dikuadratkan lalu dijumlah. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah minus 12 pangkat 2. Akar dari 3 kuadrat 9, kemudian 4 kuadrat 16, terakhir 144, hasil dari minus 12 pangkat 2. Lalu hasil akhirnya 9 tambah 16, 25, tambah 144 adalah 169, yaitu 13. Kemudian panjang vektor B sama, hanya diganti angkanya masing-masing 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 64 ditambah 576. Panjang vektor B-nya masing-masing adalah akar dari hasil jumlah seluruhnya 676, kemudian diakarkan menjadi 26. Ketika dimasukkan hasil panjang vektor A dan panjang vektor B, maka nanti diperoleh 13 untuk panjang vektor A dikalikan panjang vektor B-nya adalah 26, cos theta-nya adalah 1/2. Lalu 13 dikali 26 dibagi 2 adalah 13, maka tinggal dikali dengan 13 dan 13. Hasil dari A dot B sama dengan 169. Inilah jawaban contoh soal 2. Poin kedua atau B, perkalian cross vektor. Perkalian cross vektor antara dua buah vektor A dan vektor B dapat dinyatakan dengan vektor A cross vektor B, di mana lambang cross sendiri adalah tanda silang atau X, di mana hasil dari perkalian cross antara dua buah vektor akan menghasilkan vektor yang baru dan berbeda dari vektor asalnya. Nah, perbedaan antara poin A dan poin B di sini, untuk perkalian dot vektor menghasilkan bilangan skalar atau angka atau nilai, tetapi untuk yang B, perkalian cross vektor akan menghasilkan vektor yang baru, artinya dalam bentuk I, J, dan K. Berbeda dengan yang pertama,
yaitu perkalian dot vektor tidak memiliki I, J, dan K. Nah, untuk mencari komponen vektor I atau vektor posisi I, maka AX dan BX pada vektor posisi I ditutup sementara, menyisakan hanya bagian J dan K saja. Maka tinggal dikali silang, yaitu AY kali BZ, kemudian dikurangi oleh hasil silang perkalian dari AZ dengan BY. Lalu yang kedua, untuk vektor J, ketika vektor J yang ditanya, maka vektor J-nya ditutup, akan menyisakan tinggal I dan K. Hanya perkaliannya tidak searah, dibalik menjadi AZ dikalikan dengan BX, kemudian dikurang AX dikalikan dengan BZ. Lalu yang ketiga, untuk vektor posisi K, sekarang ditutup untuk vektor posisi K-nya. Tinggal menyisakan vektor posisi I dan J. Kita kali silang lagi seperti pada vektor posisi I, yaitu AX kali BY, dituliskan pada hasil vektor posisi K. AX kali BY dikurang, sisanya AY kali BX. Tinggal dituliskan hasilnya pada vektor posisi K. Inilah hasil dari perkalian cross vektor antara vektor A dan vektor B dalam vektor posisi I, J, dan K. Contoh soal 1 untuk perkalian dari cross vektor. Nomor 1, jika terdapat vektor A 3I tambah 2J tambah 5K, kemudian vektor B sama dengan 4I dikurang 5J dikurang K, dan vektor C sendiri adalah 3J tambah 5K, maka tentukan hasil dari yang pertama A, perkalian cross vektor antara vektor A dan vektor B. Dituliskan vektor A dan vektor B sebagai berikut, yaitu 3I tambah 2J tambah 5K untuk vektor A, kemudian vektor B-nya sendiri adalah 4I min 5J min K, maka untuk vektor A cross vektor B, untuk mencari komposisi dari I, J, dan K masing-masing disesuaikan dengan cara pada materi yang disebutkan. Yaitu untuk mencari I, silakan tutup komposisi dari I. Vektor posisi I-nya ditutup antara 3 dan 4, menyisakan tinggal J dan K saja. Maka dikali silang, 2 dikali min 1, kemudian dikurang oleh 5 dikali min 5. Kemudian yang kedua, sekarang cari dari vektor posisi J. Vektor posisi J, silakan tutup dari vektor posisi J pada soal, tetapi kali silangnya dibalik, dimulai dari 5 kali 4, kemudian dikurang hasil 3 dengan min 1 dikalikan. Lalu yang terakhir vektor posisi dari K, tutup vektor posisi K, maka akan menyisakan tinggal I dan J, kalikan vektor posisi I dan J sesuai dengan saat mencari vektor posisi I, yaitu 3 kali min 5, kemudian dikurangi oleh 2 kalikan dengan 4. Maka hasil dari A cross B diperoleh dengan cara hitung dari vektor masing-masing posisi I, J, dan K. 2 kali min 1 adalah min 2, min kali min adalah plus, 5 kali 5 adalah 25I, kemudian ditambah 5 kali 4, 20 ditambah, karena min kali min, 3 kali 1 adalah 3 dalam kurung J, ditambah 3 kali min 5 adalah min 15, min 2 kali 4 adalah 8 dalam kurung K. Kemudian A cross B, maka akan menghasilkan min 2 tambah 25 adalah 23I, lalu 20 tambah 3 adalah 23J, dan yang terakhir min 15 min 8 minus 23K. Inilah hasil dari cross vektor nomor 1 bagian A. Sekarang masuk ke nomor 1 bagian B, yaitu 2B dikurang 3A dikali C, atau 2 kali vektor B dikurang 3 kali vektor A cross vektor C, di mana terdapat operasi dari vektor lainnya, yaitu 2B dikurang 3A. Sekarang kita cari dulu, yaitu 2 kali vektor B kemudian dikurang 3 kali vektor A, di mana 2 kali vektor B, B-nya silahkan tulis dalam vektor kolom, yaitu 4 kemudian min 5 dan min 1,
dikurangi oleh 3 kali vektor A, 3, 2, dan 5. Masing-masing dikalikan 2 kali 4 adalah 8, min 10 dan min 2, dikurangi oleh 3 kali 3, 25, 9, kemudian 6 dan 15. Hasil pengurangannya 8 kurang 9 adalah min 1, min 10 kurang 6 adalah minus 16, min 2 dikurang 15 adalah min 17. Inilah hasil dari operasi 2 kali vektor B dikurang 3 kali vektor A menggunakan perkalian dari skalar serta operasi pengurangan. Hasil dari 2B dikurang 3A sekarang di-cross dengan C, di mana si 2B dikurang 3A akan menghasilkan vektor posisi sesuai dengan hasil, yaitu min 1 kali I, kemudian yang kedua minus 16J, lalu min 17K, serta vektor C-nya sendiri dituliskan sebagai 3J plus 5K. Jika I-nya tidak ada, maka tuliskan sebagai 0, I ditambah 3J kemudian ditambah 5K. Nah, sekarang tinggal di cross. Maka untuk hasil 2 vektor B dikurang 3 vektor A di cross oleh vektor C, maka akan menghasilkan, caranya sama. Tentukan hasil komposisi dari vektor posisi I, kemudian vektor posisi dari J, dan yang terakhir vektor posisi dari K. Nah, untuk mencari vektor posisi dari I, komponen dari I sendiri ditutup pada soal. Ketika ditutup, maka akan menghasilkan vektor posisi J dan K seperti biasa dikali silang, minus 16 kali 5, kemudian yang kedua dikurangi dengan min 17 kali 3, atau 3 dikali min 17. Lalu yang kedua, untuk mencari vektor posisi J, tutup semua komponen J pada soal, menyisakan I dan K. Silakan dikali silang tetapi dibalik dari kanan ke kiri, sehingga min 17 kali 0 dikurang min 1 kali 5. Lalu yang terakhir untuk K sendiri adalah tutup semua komponen pada vektor posisi K di soal, menyisakan hanya I dan J, kemudian kali silang, min 1 kali 3, kemudian dikurang minus 16 dikalikan dengan 0. Hasil akhirnya tinggal dihitung, yaitu minus 16 kali 5, minus 80 ditambah 51, karena min kali min adalah positif. Lalu I ditambah minus 17 kali 0 adalah 0, min kali min adalah plus 1 kali 5 adalah 5, kemudian J ditambah min 1 kali 3 adalah min 3, minus 16 kali 0 adalah 0, dalam kurung K. Hasil dari perkalian cross vektor 2B min 3A dengan C, min 80 tambah 51 adalah minus 29I, kemudian 0 tambah 5J adalah cukup 5J saja, min 3 dikurang 0 adalah min 3K. Bentuk hasil vektor posisi dari cross vektor 2B min 3A cross vektor C adalah min 29I tambah 5J dikurang 3A. Ketika dituliskan dalam vektor kolom, maka akan menjadi minus 29, 5, dan min 3. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 1 bagian B. Jawaban contoh soal 1 bagian C, di mana nomor C sendiri, vektor A tambah vektor 2 kali C dicrosskan dengan vektor B tambah vektor A. Langkah pertama, tetap mencari vektor A ditambah 2 kali vektor C. Untuk A tambah 2C, coba saya tuliskan sebagai skemanya berikut. Vektor A-nya sendiri adalah 3, 2, 5, dituliskan dalam bentuk vektor kolom, 3, 2, dan 5 secara vertikal. Kemudian 2 kali vektor C. Ketika C 3J tambah 5K tidak memiliki I, maka ditulis sebagai 0, I-nya. Kemudian J-nya 3, vektor K-nya untuk 5. Nah, sehingga menghasilkan 3, 2, 5 ditambah dengan hasil kalinya, yaitu 2 kali 0 adalah 0, 6, dan 10. Hasil jumlahnya 3 tambah 0 adalah 3, 2 tambah 6 adalah 8, dan terakhir 15. Sehingga dalam vektor posisi menjadi 3I ditambah 8J ditambah 15K.
hasil A tambah 2C dalam vektor posisi dituliskan menjadi 3I plus 8J dan terakhir 15K. Kemudian yang kedua yaitu vektor B ditambah vektor A. Vektor B-nya sendiri adalah 4I min 5J min K. Dituliskan ke dalam sebuah vektor kolom menjadi 4, min 5, dan min 1. Kemudian ditambah vektor A. Vektor A-nya sendiri 3I tambah 2J tambah 5K tertulis sebagai vektor kolom 3, 2, dan 5. 4 tambah 3 adalah 7. Min 5 tambah 2 adalah min 3. Min 1 tambah 5 adalah 4, atau ditulis sebagai vektor posisi 7I min 3J kemudian ditambah oleh 4K. Kita pindahkan kemari sebesar 7I min 3J ditambah oleh 4K. Nah, sekarang hasil dari cross vektor A tambah 2C dengan B tambah A adalah sebagai berikut. Cari komponen masing-masing vektor posisi I, J, dan K. Untuk mencari I, komponen asal dari vektor posisi I pada soal ditutup. Antara 3 dan 7 silakan ditutup. Menyisakan vektor posisi J dan K dengan komponen angka-angkanya masing-masing. Sehingga dikali silang 8 kali 4. Kemudian yang kedua dikurang oleh 15 kali min 3. Lalu untuk vektor posisi J silakan tutup angka atau komponen pada vektor posisi J pada soal. Hanya menyisakan 3I, 15K, 7I, dan 4K. Kemudian dikali silang, tetapi dibalik. Dimulai dari 15, dikalikan 7, dikurang 3 dikali 4, yaitu hasil perkalian ke arah kanan bawah. Untuk yang K, tutup komponen vektor posisi pada K soal, menyisakan 3I tambah 8J yang bawah 7I min 3J. Silakan dikalikan silang, yaitu 3 dikali min 3, kemudian dikurang 8 dengan 7. Maka komponen vektor posisi IJK dalam cross vektor sudah ditemukan, tinggal dihitung. 8 kali 4 adalah 32, min kali min adalah positif 15 kali 3 adalah 45, kemudian I ditambah 15 kali 7 adalah 105 dikurangi 12 dalam kurung J, lalu 3 kali min 3 adalah min 9, 8 kali 7 adalah 56 dalam kurung vektor K. Tinggal dijumlah, 32 dengan 45 adalah 77, I. Kemudian yang kedua, 105 dikurang 12, 5 dikurang 2 adalah 3, kemudian 10 kurang 1 adalah 9, J. Ditambah dengan min 9 min 56, maka akan menghasilkan minus 65K. Inilah hasil dari vektor posisi pada contoh soal nomor 1 bagian C.